Oke cuy, bagi sambung muatan samudra. Di video kali ini kita mau ngelanjutin podcast yang kemarin. Sorry banget, di video podcast yang kemarin itu banyak banget masalah kayak si Ali mic-nya feedback, mic gue juga ada suara angin. Ya, wah aja itu bro, kagak punya AC, pakainya kipas. Nah, oke, orang-orangnya masih sama. Di sini kita mau ngelanjutin topik yang kemarin. Kemarin kita udah ngebahas topik biggest fear, ketakutan terbesar, dan topik kali ini itu topik yang diambil sama Salahuddin Gimnastiar atau si Kotegawa Kazuki ini. Jadi apa topiknya, apa yang mau dia bahas, kita langsung lempar aja ke Udin, oke? Bapak Udin, silakan berbicara. Halo. Di sini saya akan membawakan topik. Jadi jangan formal banget kamu. Ya emang pembawaan gue kayak gitu. Tentang ini, tentang ketua OSIS gaya banget. Kenapa jadi gitu sih? Jadi gue bawanya gimana? Cara bawain gue emang gitu. Ya udah enggak apa-apa. Lanjut. Senyamannya lo aja. Aneh banget pakai saya. Ya lanjut, gue dah ya. Gue milih topik di sini. Who are you atau siapa dirimu? Asik. Siapa kamu? Arung. Kenapa? Enggak gitu. Kenapa gue milih topik ini? Soalnya kalau setiap kali kita misalkan ditanya siapa diri kita atau di saat kita berada di lingkungan baru disuruh perkenalan, pasti nggak jauh-jauh dari ditanya cuma namanya doang, hobi, kesukaan. Tapi yang lebih dalam dari itu, kita bahkan kadang nggak tahu siapa diri kita. Tidak tahu cara mendeskripsikan diri kita. Iya. Oh gitu, langsung saja ya di sini untuk para narasumber saya tercinta, Arung, Rio, dan juga Ali. Saya ingin menanyakan di antara banyak pilihan kata untuk mendeskripsikan diri Anda, kata apa yang cocok untuk diri Anda tersebut? Siapa dulu nih? Dari siapa? Yo. Bebas. Jangan gue deh, gue udah kebanyakan ngomong. Satu kata. Satu sampai 3 kata bebas, terserah. Nggak jelas. Kenapa lu milih nggak jelas? Fakta. Karena banyak yang bilang gue nggak jelas orangnya. Berdasarkan penilaian orang lain nih. Diri lu. Oh, Menurut lu. Nah, kan ya, kita sering ngeliat lu nih. Ntar berdasarkan perspektif orang lain dari kita kayak gitu. Lu yang menurut lu diri lu tuh kayak gimana kayak gitu. Yang tahu diri lu lebih baik itu cuma lu seorang. Iya, demen banget nih gue nih kata-kata putus nih. Kalau menurut gue sih ya ini sang penunda, tau nggak lo? Soalnya gue sering banget procrastinating apa? Entah kenapa. Sering banget apa? Procrastinating. Apa tuh? Nunda. Oh. Itu kenapa? Gue nggak tahu emang itu salah satu sifat jelek gue sih. Kayak misalkan ada tugas nih atau kayak lo tau sendiri kan disuruh bikin apa namanya laporan laporan praktikum. Gue tuh selalu nggak ngerjain di saat udah dikasih loh. Gue pasti tuh hamin satu, nggak cuman di sekolah doang sih, kayak dalam hampir segala hal gue sering banget nunda. Kayak mandi nih, gue bangun tidur gak langsung mandi, ngapain dulu, nonton dulu atau ngapain dulu, pasti gue selalu nunda apa kayak nggak tahu itu emang udah kebiasaan kan ya, jadi udah susah dihilangin sih. Itu munculnya emang kebiasaan atau lu punya hal lain untuk dilakukan makanya selalu menunda pekerjaan lo? Kebiasaan sih sebenernya. Gue free nggak ada yang dilakukan lagi, tapi emang males aja kerjainnya, jadi gue tunda dulu. Itu sih kalau gue. Tapi kalau buat itu lu mirip sama gua sih, berarti kayak kalau tugas laporan gue juga hamin 1. Si Udin kadang hamin berapa jam malah dia. Gue ngerjain harinya jam 2 pagi. Iya kan, tuh dia ngerjain jam 2. Tapi kan kalian kan untuk tugas doang kan. IPS nyimak. Hampir kenapa? IPS nyimak aja aja ngomong apa. Iya enggak. Kalau gue tuh nggak cuman dalam hal laporan dan tugas doang, kayak hal lain pun sama, nunda juga. Tapi ya kalau lu bilang nunda itu ciri khas, nggak bisa bilang ciri khas lu sih, itu yang paling mendeskripsikan lu.
kan banyak juga orang yang selalu menunda pekerjaannya. Itu nggak bisa terlalu jadi siapa diri lu dong seharusnya. Karena banyak, gue sendiri, Arung sendiri juga suka nunda kan. Ya emang sih, tapi kalau menurut gue itu hal yang paling dominan di diri gue. Ngerti nggak maksudnya? Iya ngerti. Tapi bisa sih Din, kalau lu matokin orang kayak sikap yang bener-bener dia gitu. Itu pasti yang punya sikap itu nggak cuman dia aja, pasti ada orang lain juga yang punya sikap sama kayak dia. Itu aja Li, apa ada tambahan? Itu aja sih kayaknya. Kalau Oke. dari lu pada gimana sosok seorang Ali? Lu dulu ya, silakan ya. Ali ya, Hmm. musik pasti. Kalau ditanya Ali, gue langsung jawab musik, udah. Jawaban gue nggak berbeda jauh dari Rio ya. Gue juga bakal jawab musik pasti. Iya sih, emang dominannya dia musik banget. Ciri khasnya emang itu kayak waktu dia di sekolah tuh. Iya. Bahkan sampai di luar juga kan, di luar sekolah. Tidur nggak tidur? Nah, tidur hal dua. Tidur. Tidur hal dua. Tapi musik itu udah kayak menempati peringkat teratas Beli. Iya sih. Ali banget gitu. Ya alibat Ali gitu. banget lah kalau udah musik gitu. Tapi urutan tidur sih Ali ini paling aneh sih. Yo, lagi pelajaran biologi yo. Presentasi. Orang-orang tidur. lagi presentasi, bukan presentasi, Din lagi praktek inian DNA pasang-pasangan kayak gitu. Orang ketiduran wajar. Ketiduran duduk wajar. Dia lagi berdiri yo, tengah-tengah pelajaran berdiri tidur. Gue nggak ngerti aja gitu. Apa Sama-sama, gue juga gak ngerti anjir. Kok yang bisa ngebuat gitu? dia, apa yang ngebuat dia sampai ketiduran tuh sampai kayak gitu gitu loh. Padahal Aneh kaki banget. nahan ya. Iya, Iya, kakinya nahan. kaki tuh ngebopong badan tuh masih jadi fokus gitu loh kaki. Kalau duduk kan lu udah santai tuh, kondisi santai. Oh. Aneh banget, sumpah. Itu sebenarnya gue pura-pura dong. Oh, caper. Nggak mungkin. Enggak, tapi gue emang bisa di segala posisi sih, gue juga gak ngerti deh. Iya, lagi kayang aja tidur ntar. Enggak, kayak ngapain? Pegel pak. Maksudnya kayak misalnya di busway nih, lu kan tahu kan ada buat Oh, apa pegangan tangan iya. gitu kan. Kayak gitu gue bisa tidur kayak nggak tahu. Ah, gila sih udah. Mungkin karena keseringan naik kendaraan umum kali ya. ngantuk. keseringan tidur. Keseringan tidur anjir. Keseringan tidur. Enggak sih, itu tuh gue di sekolah tuh karena kurang tidur, makanya gue tidur di sekolah. Lu bukan karena kurang tidur, Li. Lu karena nggak suka pelajarannya. Lu setiap bahasa Inggris, musik, fisika lu tuh seger banget. Setiap pelajaran lain yang lu nggak suka, wah gila, hancur. Gue suka biologi. Ya nggak tidur dong berarti. Nggak tidur dong. Berarti asumsi lu salah, Rum. enggak gitu, enggak ada. Maksudnya bukan bosen nggak suka juga sih. Lu nggak terlalu interest sama biologi gitu, misal kayak gitu. Mungkin sih. Simpelnya gini deh, lu pilih biologi apa fisika? Untuk apa nih? Untuk pelajaran. Biologi. Tapi untuk UN fisika. Ya, Untuk pas di kelas 12 dipelajari, kan? kemarin, Enggak, maksudnya untuk kayak gue pelajari gitu kan. iya, yang lebih lu suka, Gua lebih lu seneng gitu. Lebih suka itu biologi, tapi kalau untuk UN gue ngerasa lebih gampang fisika, makanya gue lari ke fisika. Tapi kalau untuk kayak gue pelajarin bener-bener tuh, ya jelas lebih suka biologi, lebih fun. Tapi sikap lu di kelas berbalik ya, berbanding Ya terbalik. karena Ini maksudnya dia ngomong fun itu dalam konteks apa ya? Kita nggak tahu nih. fun itu kayak gimana, kayak biologi nih. Gue tuh kan orangnya penasaran apa Rong. Kayak kan di biologi tuh banyak banget teori gitu kan, kayak teori evolusi terus segala macem. Itu tuh ini apa, sangat menarik perhatian. Jadi gue tuh suka yang unik-unik. Iya, lu emang suka unik gimana dong? Bodoh amat. Ya gitu pokoknya, maksudnya. Tapi kalau kayak yang di sekolah tuh kan emang salah satu faktornya juga gara-gara pagi juga sih. Pagi tuh emang masih ini kan, masih gila, masih ngantuk banget. Jadinya iya. Ngerti. tidur. Itu dia curhatan dari Ali, kawan-kawan. Udah keluar topik ya. Iya. Oke, dilanjutkan saja ya. Mohon maaf ya Mas Ali ya. Iya. Untuk yang selanjutnya ada saudara Arong ataupun Rio. Siapa yang ingin duluan? Rio deh, Rio. Kasih Rung.
Lu apa gue nih? Lu dulu lah. Atau harus gua? Atau gue lagi gimana? Nggak usah sih. Nggak usah sih. Enggak bercanda. Kalau buat dari gua, baiknya itu gua kalau misalkan gua udah serius sama sesuatu, itu gua bisa getol dan ngerjain nggak berhenti. Jeleknya berantakan sama males. Gaton sih. Berantakannya dalam konteks apa ya? Gue nggak pernah lihat lu berantakan gitu. Maaf nih. Oh, masa sih? Lu jangankan di tempat Gue lu lu sekarang. nggak tahu kamarnya Arung. Iya. Ya, Berantakan banget. belum pernah main. Kayak nggak usah kamar, Li. Kalau lu lihat dibandingin anak-anak di kelas, itu meja gua aja meja paling berantakan. Kayak jaket meja. di atas meja, terus ada aqua yang 1,5 liter tuh, buku berantakan, pensil kemana-mana, pulpen kemana-mana, kayak gitu. Gua nggak bisa, gue beresin kamar tuh bisa berapa minggu sekali gue baru beresin kamar. Banyak sampah, banyak debu, itu gue parah banget kalau urusan berantakan gitu, kebersihan kayak gitu. Kalau misalkan lagi berantakan nih, lu nyari barang ketemu nggak tuh barang? Tergantung barangnya apa. Soalnya ini apa namanya? Gue kenal, pernah diceritain sama guru, ada orang yang rapi banget itu baru bisa nemu barang, tapi ada orang yang kalau rapi itu barang yang dia cari nggak ada, tapi pas berantakan dia langsung ketemu. Mungkin lu tipe-tipe yang kayak gitu kali. Enggak. Kalau berantakan ya bingung, nyari barang bingung. Kalau rapih ya kayak gitu, tapi balik lagi, mungkin dibalik semua tadi yang baik jelek, ada satu yang dilihat semua orang, Din. Apa? Lupa. Gue orangnya lupaan banget sumpah. Tadi nih pas kita mau mulai record itu kan gue minta memory card tuh sama abang gue, memory card kamera. 1-2 menit sebelum kita mulai record gue lupa naruh memory card di mana. Untung gue nemu. Kalau enggak, waduh, cancel kita record, Pak. Kunci motor kalau di sekolah tuh, waduh. Itu kunci motor udah krusial banget sih. Iya, Duduk udah. bentar, kalau di samping pergi. Iya kan, di mana aja loh. Padahal depan mata gitu, gue sering banget lupa. Emang bener-bener gampang ke distract gue. Semua orang udah tahu kali kalau semua orang siapa gue. Maksudnya Rio nggak tahu Rio. orang-orang yang dekat sama gue tuh udah tahu banget kalau gue pelupa. Kunci motor bisa taruh mana aja, lupa, ditinggal kayak gitu deh. Kalau dari kalian gimana? Gua dulu ya. Yaudah, Aldi dulu dah. Lu dulu. Yaudah. Satu yang paling gue lihat dari lu kadang selain lupa, Apa? cemburuan. Waduh. Jujur nih ya, jujur. Curhat lagi nih nanti nih, bentar lagi. Enggak, serius. Ini gue netral ya, bersikap netral ya. Gue tuh kadang kalau ngeliat lu lagi sama lu nih, jalan bareng, anjing jalan bareng. Nggak serius. Misalkan lagi main kemana gitu, ngeliat seseorang ya, ini nggak gue sebut, itu kadang lu suka ngomong ke gue itu kayak, ngapa sih dia gini. Itu gimana ya? Gue ngeliatnya kadang sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Wajar bagi laki untuk cemburuan, malah harus ada dalam dirinya. Tapi makin lama gue ngeliat lu kok gimana ya, kenapa harus diliatin terus gitu cemburuannya. Maksud gue orang lain mungkin gak nyaman dengan hal itu, kalau gue sih biasa aja. Itu yang gue lihat dari lu ya. Ini nih, gue bingung dah. Maksud lu ini cemburu apa iri dan dengki nih? Cemburu Dalam konteks yang kemarin itu, yang banyak hal, malah yang kemarin yang mana ya? Gue lupa. udah lupakan deh. Iya, asmara. Cemburu asmara bukan? Iya, masuk juga. Oh iya itu. Iya, gue emang cemburuan kalau buat asmara. Kalau buat ke orang lain itu kayaknya lebih ke iri dengki sih, Din. Iya, bukan cemburu, Din. Lebih ke apa? Netizen sih gue. Ngomenin apaan aja. Kayak gitu bukan maksud lu? Gue tahu objek yang dikomenin siapa. Banyak, Pak. Oh, abang lu. Waduh, udah jangan ngomongin Din. Durasi. Oh iya, durasi. Wah, ini Ya, panjang ini. sih. Gua Itu dari gue. makan, sumpah. Waduh, Gua makan. waktu pertama kali ke rumah lu, bus itu porsi makan lu banyak banget, Rum, gila. Gua aja itu buat makan 2 kali itu. Gila, itu emak lu bener-bener ngasih makannya banyak banget dah. Itu
makanannya enak li, soalnya nasi goreng. Nah, gue kalau makanan yang gue suka, gue nggak bisa nahan porsi. Kalau makanan yang biasa lu aja, tuh nyuguhin ke gua juga sama lah, Parung, bener-bener segunung gitu, gila. Gua nggak ngerti lagi deh tuh. mau gue patokannya emang kayak gitu. Aneh mau gue gitu tuh, ngomel gue gendut, Terus suruh ngurusin badan, tapi ngasih makan sepiring mentung. Isi, lanjut. juga ini sih kalau bawa bekal tuh proteinnya pasti double dah. Ada ayam, ada telur. Jadi gue selalu makan sih kalau ini lu. Gua harus ke rumah Arung habis ini fix. Kan nggak boleh, lagi corona. Bapak Rio. Gua Mas Yo, Ya. ya. kalau mikirin Arung, ini kan gue kan nggak terlalu ini nih, nggak terlalu di Iya. sekolah nggak terlalu tahu juga Arung gimana. Ya, Cuman kalau misalkan ngeliat Arung, gue langsung kepikir satu kata, Apa? Rohis. Ini orang Rohis nih. Ya bener, ketua. anjing banget, Rohis. Rohis nih orang. Kenapa harus organisasi coba? Nggak tahu. dari sekian banyak kata gitu. Kan nggak mungkin anjir gue ngeliat Arung kepikirannya gendut anjir, kan pada siapa buat. Tapi gue bingung sih, maksud gue orang yang kepribadiannya kayak gue gitu, kok dijadiin ketua Rohis, dan itu tuh dipaksa banget gitu. Gue udah bilang, Bu, saya punya kejadian gak enak di masa lalu tentang organisasi, terus sikap saya, sifat saya, iman saya, kepribadian saya tuh nggak cocok sama sekali jadi ketua Rohis. Gue bilang gitu kan, tapi masih dipaksa gitu. Gue udah nolak bener-bener, dan gue tuh di situ dikepung sama guru-guru yang omongannya tuh kuat banget, tau nggak, kayak gitu-gitu. Wah, gue udah ya udah, gue jalanin aja dah. Boleh gue nanggepin? Lu tau nggak sih yang gue benci dari gue jadi ketua Rohis? Ngaji pagi. Sumpah, gara-gara tadarus pagi, ngaji gue yang lancar jadi putus-putus, jadi kebata-bata gue baca ngaji sekarang. Gara-gara stres pagi gue mimpin ngaji. Pikiran gue kan kayak tadi tuh, kayak yang biggest fear sebelumnya. Kalau gue takut dijudge gimana-gimana sama orang, gue mikir kayak ntar dibilang ketua Rohis nggak bisa ngaji apa. Dan gara-gara itu gue ngaji jadi kebata-bata sekarang. Itu yang bener-bener gue malesin dari gue jadi ketua Rohis kemarin. Boleh gue nanggapin? Boleh? Iya boleh. Yang waktu sebelumnya kenapa lu dipilih dong? Soalnya dari yang gue lihat ya, di antara calon-calonnya itu nggak ada yang kayak punya potensi buat mimpin dong. Ilmu agama emang gak kalah tuh, cuma antara agama sama pemimpin itu beda. Orang agamanya bagus tapi belum tentu bisa mimpin. Nah, dari yang gue lihat mungkin guru-guru itu pada mikir, nih anak punya potensi pemimpin nih, bagus gitu. Wah, iya, jadi enak. Tahu lu dipuji mulu lu nih. Itu kan gue nanggepin, ya salah. Kita lanjut Ikan aja deh. seru, bunda. Ke siapa nih? Ayo deh langsung ke Rio aja. Rio. Rio. Udah kan? Rio belum. Belum. Kalau disuruh deskripsiin 3 kata tadi kan ya Din ya? Bebas. Bebas Boleh sih, nggak harus 3 kata. Bebas. Boleh 3 Gue kata. tuh kalau gue ngeliat diri gue ya, gue tuh pasti mikirnya antara bergumam atau mikir. Itu tuh yang deskripsiin diri gue banget. Gue nggak tahu itu negatif atau positif. Cuman kalau disuruh deskripsiin itu, kenapa gue pilih kata itu? Karena gini, gue tuh sampai tidurnya nih ya, kadang gue suka ngomong sendiri mulu gitu dalam hati. Bukan ngigo, gue nggak tidur. Posisinya gue nggak tidur, gue masih sadar. Iya, gue mikir, gue juga kadang otak gue kemana-mana gitu, mikirin buku tahunan sekolah lah kadang-kadang, atau mikirin apalah, pokoknya mikir mulu gitu. Sampai kadang gue juga susah tidur. Kalau kadang gue di rumah terus nih, kayak nggak ada aktivitas atau nggak olahraga gitu, main dong kerjaan gue, tuh gue bisa nggak tidur malam ya sampai seharian gitu. Bukan karena gue nggak mau tidur, kan biasa kan orang-orang gini nih, mereka kalau dipaksa tidur tuh sebenarnya bisa, cuman emang karena mereka maksud gue kalau mereka nggak ngantuk, mereka bisa tidur gitu sebenarnya. Cuman karena mereka nggak mau usaha, jadi mereka main game atau nonton drakor. Nah gue kebalikan, gue main game sama nonton nih, misalkan gue main game sama nonton drakor tuh karena gue nggak bisa tidur. Kalau gue paksa tidur nih, gue gak bakal tidur. Mau gue setengah jam merem, 1 jam merem, gue pernah coba, itu benar-benar susah banget buat tidur buat gue ya.
gitu. Gue juga kalian sama sih kalau liburan ya. Gue kalau liburan juga gitu tuh. Jadi bener-bener gue udah merem nih, itu nggak bisa tidur sama sekali, malah berhayal ke yang lain, kayak mikirin nanti masa depan gue gimana lah, nanti gue ini bisa nggak, kayak gitu loh. Gue kalau berusaha tidur tuh otak gue malah lama-lama pusing. Akhirnya gue melakukan aktivitas lain karena udah saking kesel nggak bisa tidur. Nah sebenarnya gue udah ada solusi sih buat gini sih, cuma nanti gue pengen dengar pendapat dari lu bertiga dulu lah, dari Udin lah coba. Dari gua nih. Iya. Ini pendapat tentang yang susah tidur tadi apa? Bukan lah. Penilaian. Oh, penilaian sosok Rio kan? Iya. Iya. Jawaban gue masih sama ya yo, sama yang waktu itu kita di live. Lu kadang masih takut beradaptasi di hal baru. Gila, lu hati-hati lu dikomenin ketua lu nih yo. Iya, soalnya kadang kalau lu mau ketua sih, ya kan emang. Kan dia sekarang ketua gua. Oh iya, berubah posisi. Iya, berubah. Jadi enak. Jadi. Gue pengen lanjut. lanjut. Ya soal itu kalau dia di kamera gue berhenti record aja. Ya aduh. Lanjut udah gue nyalain lagi. Tuh kalau dihadapkan hal baru, lu kadang masih nyari info dulu tuh. Bagus sih, cuma di situ antara info sama yang bakal lu jalanin kan berbeda. Di situ lu kadang masih takut buat ngambil keputusan. Tapi bagusnya adaptasi lu cepet. Jadi di situ lu bisa tahu nih harus gerak kemana. Dan juga kayak waktu itu, ini boleh ngomongin aib nggak? Kagak lah anjir. Kagak. Langsung ditolak itu. Ada begitu gue ganti bahasanya. Oh ya, kayak waktu itu ada info miring waktu lu jadi ketua suatu kegiatan ya. Itu lu langsung ya katanya nggak boleh ngomongin aib. Gue lupa anjir. Gak jelas. Pokoknya itulah, lo dapet kabar miring dari suatu kegiatan, di situ lo gerak cepat buat ngatasinnya, itu bagus tuh. Bagusnya di situ. Cuma jeleknya lo takut ngambil keputusan di lingkungan yang baru. Tuh. Siap. Li gimana Li? Kalau gua ngeliat lo apa ya? Apa? Kayak apa? Kayak nggak tau, kayak gue ngerasa partner apa. Soalnya kayak di musik kan kita juga bareng juga kan. Terus di beberapa kepanitiaan yang terbaru ini kan juga kan bareng juga, jadi terus di Garkap juga, di pensi juga. Nggak tahu sih, gue kenal lu kan gara-gara ya kayak acara-acara kayak gitu kan. Sebelumnya kan kita nggak kenal kan. Ingat lu tuh pasti ingatnya ya event lah atau sesuatu yang kayak gitu-gitu. Oke. Mantap. Urung. Kalau dari gua kerja rapih tapi terlalu teliti dan terlalu perfeksionis. Soalnya kayak gua ngeliat kalau dari yang gue lihat ya, selama lu di OSIS, lu di acara, di event, itu gue ngeliat lu kayaknya kalau ada sesuatu lu kerja langsung langsung straight to the point ke bagian yang harus lu kerjain, bagian yang harus lu atasin. Nah tapi setelah event, let's say kayak waktu itu lagi ada correction Garkap, men, orang yang dikomentarin sama lu tuh bisa sakit jiwa anjing. Bisa gila tuh nggak lu dia. Yo. Bener-bener kayak si Rio tuh kalau udah ngekritik orang, lu sampai kayak kuku lu kotor aja kalau emang itu kesalahan bisa dikomentarin aja. Itu tuh bener-bener wah, apa ya, hal yang nggak gue pikir sejauh itu bisa jadi kesalahan sama dia dimasukin gitu loh. Dan itu kadang ada yang terlalu sepele gitu buat diperhitungkan kayak gitu, tapi kadang ada yang nggak kepikiran sama yang lain juga. Jadi perfeksionis lu itu tuh kayak 50-50 antara baik dan buruk gitu. Bisa ngebuka pandangan orang lain tentang apa yang mereka nggak lihat, tapi di satu sisi bisa ngebuat orang lain mikir ke lu kayak, ini apaan sih, cuman hal kayak gini aja dibahas gitu loh. Kayak gitu sih buat correction dari gua sama dari sudut pandang gua kayak gitu. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang tersakiti nih. Gue udah tobat. Sebenarnya udah tobat. Gua enggak sih. Lemah banget kayaknya ya, tersakiti. Iya. Gak bisa di. Enggak sih, tapi tiap orang beda-beda. Iya sih, tiap orang beda.
Gue ngeliat ini- lu kayak gitu malah keren sih jujur. Ini Ini waktu Bentar, Din. nanti. Oh iya, lanjut. lu pengen ngomong tentang apa? Tentang ini juga. Gue baru inget sesuatu pengen gue tanya gara-gara Arung tadi ngomong itu apa namanya yang waktu hal teliti. Lu waktu hal lagi ngeliatin beberapa hal teliti sepele gitu, kadang ada hal yang besar di depan mata lu kelihatan nggak? Kalau prinsip gue emang gue kalau kritik tuh gue ngeliat dari awal sampai akhir sih. Entah kecil atau besar selama itu ada di progres ya gue pasti kelihatan. Kan soalnya gini, gue ngeliatnya dari 0 sampai 100 nih. Mau besar atau misalnya besarnya ada di 47. Ya itu pasti gue ngeliat. Kecilnya ada di 50, ya gue lihat pokoknya 0 sampai 100. Ya gue kadang ya kalau evaluasi gitu jadi satu-satu gitu. Gitu. Terima Ya, kasih. tapi sekarang udah tobat. Iya, Cara ngomongnya udah gak kayak dulu lagi gitu. beda, Nah. penyampaiannya beda untuk tiap orang. Iya bos. Iya. Terus solusi nih buat kalau misalkan siapa tuh ada juga yang kayak gue gitu kan. Beberapa lalu ini gue baru baca buku gitu. Ternyata emang iya banyak orang juga yang kayak gini. Maksudnya yang kalau tidur tuh kadang suka kemana-mana pikirannya. Tuh lu pada tahu gak sih metode meditasi? Iya, tahu. Nah itu tuh boleh dicoba tuh meditasi. Lu diem gitu, duduk diem, terus gak usah mikirin apa-apa, tarik napas, atur napas. Dan itu ngebantu banget sih buat yang susah tidur atau gimana kalau mikir-mikir mulu. Oke, gue balikin lagi ke Udin. Nambahin dulu ya sebelum ganti untuk mendeskripsikannya apa itu diri gua. Oke. Kalau susah tidur itu ada satu cara juga, lu minum susu anget sebelum tidur. Sama olahraga pagi. Itu nanti bakal 15 sampai 30 menit setelahnya lu bakal ngantuk parah langsung tidur tuh. Boleh dicoba kawan-kawan, silahkan monggo. Kalau dari gue makan sampai kenyang kan. Ya Aduh. beda. Iya betul. Betul sih, cuma beda. Makan malam Tercapai itu nggak sendiri. boleh loh. Tapi Makan gue malam tetap tuh nggak gak boleh. bisa dah. Din, kalau makan sebenarnya nih ya, yang salah tuh bukan makan malam, Din. Itu gimana lu di pagi dan siang sore itu kontrol makan lu. Kalau kebutuhan kalori lu udah berlebih di pagi siang sore itu, lu makan malam ya salah gitu. Kalau misalkan lu masih makan dikit di pagi siang sore, lu makan malam tuh nggak jadi masalah, Din. Tapi kalau makan terus nggak langsung tidur juga nggak masalah. Iya kan? ya, itu Kayak juga nggak masalah. Yang beberapa jadi masalah orang kalau lu dari makan, kelak. iya kalau lu makan langsung tidur, nah itu salah tuh. Tapi Iya, saran gue itu- gitu ya. itu yang gue maksud tadi, kurang jelas ya. Soalnya gue pernah baca nih, kalau lu makan terus nggak nunggu sampai makanannya dicerna dulu, nanti saluran pencernaan lu bakal kena penyakit. Itu yang gue pernah baca ya. Iya benar-benar. Emang lo bisa baca? Waduh. Tidak Udah, lulus udah TK, gelap. Anda tidak bisa baca. Gelap, lampu nyalain. Udah lanjut, silakan ke Udin. Ya Wah ini lanjut. lama banget sih. Ini udah berapa menit nih? Udah lanjut. Lanjut. Untuk diri gua ya, tadi gua mikir apa ya, satu sifat. Oh ya, gua tuh orangnya susah nyaman di suatu lingkungan. Kalau adaptasi mungkin entah perasaan gua atau lu pada ngeliatnya beda, itu gue bisa cuma lama. Tapi kalau soal nyaman itu, meskipun udah beradaptasi di lingkungan baru, gue tuh kadang masih nggak bisa gitu. Masih aja kayak jalanin tapi nggak sepenuh hati gue gitu. Nggak tahu kenapa, apa emang ini bawaan. Gue udah begitu dari dari masuk SMP. Gue udah jarang banget kayaknya nemu lingkungan yang nyaman bagi gue. Mungkin Iya lo sih, ini kali modelan Din, kayak lu apa juga. namanya? Ali sama Arung tadi apa? Gak kedengeran? Iya bareng Mungkin lu. lu kan orang kaya, terus sekolah di kampung jadinya gak nyaman gitu. Makasih lo, nggak membantu sama sekali. Li, maaf nih Li. Orang kaya masa wifi-nya 200 kbps. Udah. Download 1 giga aja 3 jam. Nggak apa-apa, boy. Itu melatih kesabaran diri gua. Iya. Kita yang nungguin lo update yang nggak sabar, Din. Iya, gua mah sabar. Itu tadi Arung ngomong apa tuh tadi? Lupa, gue lupa. Tadi lagi ngomongin apa? Oh enggak, itu lu enggak cocok. Soalnya emang sikap lu juga, Din. Makanya ntar deh.
dari siapa dulu yang mau ngasih tahu dulu dari sudut pandang mereka, siapa duluan? Yo, Lu dong. siapa yang mau? Gua Rio udah nggak sabar itu, Rio udah. Lu dong. Jangan lu makan cakul pak. Lagi record makan. Lu dulu ya, lu Anjir, dulu. anjir. Minta Yo. dihina. Siapa? Enggak ada yang mau nilai Rio gua. dulu aja, Rio. Rio apa gue nih? Lu dong. Gue ya. Hmm. Pertama si Udin. Kadang jokesnya nggak work sama sekali. Bukan kadang, sering. Orang Selalu. kalau deket orang yang jokesnya cringe, gimana juga gitu. Terus kedua, bahasa lu tuh berat banget ini. Kayak lagi apa nih? Toto ngebahas kayak enggak, masalahnya Toto dibahas tuh ke pelajaran sains gitu loh. Kayak soalnya kalau kayak gini nih, itu ada, gue pernah baca molekul gini. Wah, kata gue juga sering, nggak orang lain, gue juga, aduh nih anak ngomonginnya kayak gini, gue udah males banget dah. Gue sering banget Anak tuh. IPA. Iya, anak IPA-nya tuh ditonjolkan banget gitu loh. Terus kayak lagi asik nih, gue di Discord berdua sama Udin ngobrol. Gue main Losaga, Udin main Valorant gitu. Lagi ngobrol, tau-tau dia kayak, ini perusahaannya ditutup ya? Wah, kaget gue baru tahu sih. Gue kayak, ini perusahaan apa nih? Pernah denger juga enggak? Gue kayaknya dah. Gue nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Topik yang dia bawain tuh terlalu gimana ya? Ngerti nggak sih lu? Udin banget gitu loh. Kayak yang Jadi bahasanya Sebenarnya terlalu. nggak ada esensinya juga kan kalau dibahas. Iya, makanya agak banyak yang nggak cocok sama orang kayak lu, Din. Emang ngobrolnya banyak. agak terlalu berat soalnya lu ngobrolnya. Kayak gitu sih kalau dari gua. Ya, terima kasih Arum. Iya. Dan nanggepin, mohon maaf untuk orang-orang yang pernah tersinggung gara-gara saya. Kayak gitu. Ya emang sejujurnya itu emang sikap gua ya, gua nggak sengaja atau enggak, emang itu gimana ya, emang itu diri gua nggak bisa Iya, emang itu diri lu. Gua tahu banget dari sikap lu. Soalnya itu udah sikap bukan sifat gitu loh. Iya, makanya itu bisa gua rubah, cuma mungkin sulit banget. Iya. Ya, Waktu. Iya betul waktu. ya Bu. Silakan selanjutnya. Rio, Rio atau Ali? Rio. Gua. Hmm. Mau gua dulu. Oh iya, dulu. Menurut gue Udin tuh cuman ini doang sih, dia susah pakai bahasa yang gampang dimengerti orang gitu. Menurut gue sih gitu doang. Jadi kayak misalkan lu ngomong nih, misalkan sebenarnya bahasanya dia gampang, cuman gue entah kenapa Udin tuh susah buat pakai bahasa yang gampang itu, jadi orang susah ngerti. Benar. Gitu doang sih udah. Bener. Itu bener Iya. banget sih. Sering banget kayak gitu tuh si Udin. Bahasa Iya, lu apa ya? gua- Terlalu berat, Din. Gue juga ngerasa kadang miskom parah, makanya. Iya bos. Duh, boy. Banyak-banyak gaul, Din, makanya. Masa gaulnya gimana? Orang gua dikit temen, iya. Dia mau gaul aja susah. Gimana mau belajar gaul? Makanya. Aduh. Lanjut, Li. Kalau gua pastinya ini sih. Yang pertama wibu. Yang kedua OSIS. Sejujurnya gue seneng sama yang kedua, tapi yang pertama seharusnya nggak usah gitu ya. Yang kedua apaan? Sekarang ini yang kedua OSIS. Oh, Ini lihat aja nih, ini lo apa namanya? foto profil. Discord lu, foto live. Iya nih. Itu semua tuh anime semua. Makasih. Si Udin sekarang foto lainnya foto dia itu pun karena disuruh ganti sama kakak tingkatnya di PB. Iya. No, malu kan kakak tingkatnya tuh gue. Maksud gue Iya, gini iya. loh. Ali udah kelar belum ngomongnya? Li, udah. gue nanggepin ya. Maksud gue gini loh. Itu kan hobi gue ya bisa disebut hobi sih. Gue nggak malu gitu. Kenapa? Karena gue juga nggak ganggu orang lain dari hobi gue gitu. Iya benar sih. Kecuali- Kalau itu gue juga. Soalnya kalau gue ngeganggu dia itu, dia komplain ke gue, oke, bisa gue ganti gitu. Tapi ya ini kan gue sendiri gitu. Kalau lu nggak ngerasa nyaman, mungkin itu karena diri lu, bukan karena diri gue. Kan bisa jadi seperti itu.
Nih, Culik. Bisa. Nggak nyaman, gue nggak bilang nggak nyaman kan gue Iya, ingat kalau lu keinget wibu gitu. Otaku. Iya. Soalnya dulu juga gue yang awal-awal sama lu tuh ngobrol ini kan tentang apa namanya? Iya, anime kan. Kapan ya kita awal ngobrol ya? kelas 10 kayaknya deh. Yang lu lagi ngobrol sama Arung apa sama siapa ya? Kelas Enggak, 10 gua kelas 11. Gue kelas 10 masih belum deket sama Udin. Gue kelas 10 gue sebel sama Udin malah nih. Yo, ceritakan Mas Arum. Udah. Udah. Panjang durasinya ya. Ya, terima kasih untuk Mas Arum, Mas Rio, dan Mas Ali telah menjadi narasumber saya. Saya kembalikan lagi ke Arum. Oke, yaudah. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Udah Ada, sih. Bos. Udah kelamaan juga. Durasinya udah berapa nih? Ini panjang banget sih. Emang topiknya seru juga sih. Yaudah oke, karena semuanya nggak ada yang mau nambahin lagi, jadi gua langsung tutup aja videonya, oke? Mungkin itu aja dari gua, dari Udin, dari Rio, dari Ali. Pokoknya makasih buat kalian udah nonton. Stay tune terus di channel gua. Tontonin deh video-video gua yang lain juga. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Bantu naikin channel gua. Kayak gitu. Ya udah, sekian. Gua Muhammad Tarung Samudra. Sign out. Peace out. Ciao.